Sahabat Muslim, kita kembali lagi di Share It bersama Ustadz Faris Beki dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tadi semakin seru yang kayak episode kali ini banyak membuat saya dan Ustadz ini benar-benar menambah ilmu hari ini Ustadz. Banyak sekali hal-hal yang baru yang ternyata seperti itu gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke tema kita bahwa ngomongin soal berhala tadi. Ini ketika Rasulullah telah diutus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Rasulullah untuk membersihkan semua berhala itu? Karena kan nggak mungkin langsung tiba-tiba dalam sehari kan? Betul. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Biar kita tahu bagaimana dakwah itu harus jangka panjang. Dakwah itu bukan sulap. Ada orang yang ingin keluarganya mengubah keluarganya, pasangannya, yang sudah dididik bertahun-tahun dengan cara yang keliru misalnya, tiba-tiba ketika berumah tangga harus diubah dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, mustahil. Jadi orang yang sudah dibentuk selama 30 tahun, 20 tahun, nggak mungkin kita bisa ubah dalam waktu 20 hari, 30 hari. Itu sunnah dalam peradaban, sunnah dalam perubahan. Kita butuh kesabaran. Nabi SAW sendiri baru bisa membersihkan Ka'bah ini dari berhala-berhala itu setelah 21 tahun. Umurnya? Setelah 21 tahun dia berdakwah. Setelah 21 tahun dia berdakwah. Fatu Makkah itu tahun ke-8. Nabi wafat tahun ke-11. Jadi hanya 33 tahun. Atau 2,5 tahun sebelum Nabi wafat. Baru Ka'bah ini bersih dari berhala-berhala. Kita perlu melihat itu step-step yang dilakukan oleh Nabi. Coba Mbak Niken tuh bayangin ya. Gimana hidup di tengah masyarakat yang selama ini meyakini bahwa Hubal itu Tuhan, patung Manat itu Tuhan, Uzza Tuhan gitu kan. Tiba-tiba sendirian harus bilang kepada masyarakat ini nggak ada artinya. Jadi sampah semua. Gimana itu? Nabi melakukannya itu tahapan-tahapannya luar biasa. Nanti kita akan belajar tuh. Ada fase di mana Nabi berdakwah secara khusus selama 3 tahun. Baru kemudian Nabi memanggil saudara dia, paman-paman dia. Baru Nabi pertama kali tuh Nabi berkata kepada paman-pamannya. Sebelum Nabi berdakwah di atas Bukit Safa, Nabi ngumpulin dulu paman-pamannya, keluarganya diajak makan dulu ke rumah, baru disampaikan hal itu. Itu pun pertama kali diajak makan, Nabi gagal untuk berceramah pidato. Sebab pamannya Abu Lahab langsung memotong. Muhammad, awas ya. Kalau kamu membawa sesuatu yang membuat heboh keluarga kamu, sehingga nanti akhirnya kehormatan keluargamu di tengah masyarakat jadi rusak. Nabi diam aja. Setelah itu bubar, nggak ada. Baru Nabi undang lagi, tapi kemudian Nabi berpidato depan mereka memberitahu. Di antara pidato Nabi itu pembukaannya keren banget. Nabi bilang begini, Ar-ra'id la yakdzibu ahlah. Seorang kesatria itu nggak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Jadi kalau aku mau bohong kepada orang, aku nggak mungkin bohong kepada kalian. Jadi kalau aku sampaikan aku ini adalah Nabi, berarti aku ini benar-benar Nabi. Ingin menyelamatkan kalian. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa berhala-berhala ini adalah batil. Itu yang dilakukan Nabi. Tapi kan itu mendapatkan tentangan yang luar biasa. Cobaan yang luar biasa. Para sahabat bagaimana. Tapi Nabi sama sekali tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk melakukan jalur kekerasan. Misalnya malam-malam sahabat-sahabat disuruh pergi ke sana menghancurkan itu. Enggak. Kenapa? Karena di Mekah sudah ada sistem. Jadi Nabi menghormati itu. Karena itu kita berdakwah misalnya tiba-tiba datang ke mana, ke negara minoritas Islam misalnya, tiba ke sana menghancurkan patung-patungnya, atau enggak boleh dalam Islam. Karena kita harus menghormati, mereka punya undang-undang. Di Mekah kan Nabi tidak melakukan sesuatu sama sekali. Meminta sahabatnya hanya sabar, bahkan tidak membalas pun. Ketika disakiti, ketika dapat ujian-ujian itu. Ada nggak cerita sahabat-sahabat membalas? Nggak ada. Baru setelah di Madinah, punya negara, punya sistem sendiri, kita punya kekuatan. Pada saat itu baru undang-undang Islam yang dipakai. Hukum Islam yang dipakai. Jadi jalur kekerasan itu bukan jalur yang diterima oleh Islam. Bahwa kita harus memperjuangkan sistem Islam ini dengan cara yang damai. Jadi kita harus berusaha untuk itu. Tapi caranya harus dengan cara yang damai tadi. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu kan Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah. Dan yang muslim terbatas sekali.
Itu pun kemudian membuat Nabi dan para sahabat terusir ke Madinah. Nabi itu kan terusir, bukan keinginan pribadi. Nabi ketika hijrah itu, Nabi menghadap Mekah dan berkata, aku tahu engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Engkau juga negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena aku diusir, aku nggak bakal meninggalkan engkau. Tapi kan Nabi mengajarkan kepada kita, kamu nggak apa-apa kehilangan apapun. Kehilangan keluarga, kehilangan bisnismu, kehilangan tanah airmu. Asal tidak hilang keimanan dalam dirimu. Maka Nabi SAW kemudian hijrah ke Madinah. Menyingkir, mengalah. Tapi kemudian di situ Allah SWT beri bantuan, kemudahan-kemudahan. Sehingga kaum muslimin menjadi kuat. Dan pada akhirnya tahun 8 Hijriah. Ya. Berarti 8 tambah 13 berapa? 22 tahun. Baru Nabi dapat Fathu Makkah. Membebaskan kota Makkah. Bersama 10.000 sahabat. Nabi masuk kota Makkah. Itu pun dengan jalan damai. Tidak ada pertumpahan darah. Masya Allah. Lalu Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan patung-patung dan meratakan kuburan-kuburan yang lebih tinggi 1 jengkal biar tidak dibesarkan. Jadi kuburan pun harus rata di dalam Islam sebenarnya. Tidak bisa dibangun. Konsepnya seperti itu. Nah, berhala-berhala juga dihancurkan itu. Jadi ada 360 lebih berhala ketika itu dihancurkan, sehingga Rasulullah ketika menghancurkan itu sambil membaca ayat dalam surat Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan, kebatilan itu pasti akan hancur. Ini juga menjadi semacam spirit bagi siapapun yang berjuang di jalan kebenaran. Kamu jangan putus asa. Satu hari pasti kemenangan akan dapat. Cuma Allah ingin memantaskan kita menang itu, maka butuh proses, butuh waktu, sehingga kita juga tidak kaget. Ada orang yang ketika menang juga tidak bisa melakukan apa-apa, lalu menjadi lebih rusak lagi. Kita harus memikirkan itu. Nah, kita punya pengalaman itu di Indonesia. Yeah. Kita punya semangat untuk mengubah sistem yang tidak baik, lalu melakukan reformasi. Setelah reformasi, buktinya seperti apa? Banyak bagian-bagian kehidupan berbangsa jauh lebih rusak daripada sebelum reformasi. Maka itulah, nggak boleh tergesa-gesa. Harus latar kabunna tabaqan an tabaq. Konsep dalam Islam itu tidak eksponensial, meledak langsung enggak. Tapi step by step. Baik Ustadz, ini kalau kita agak menuju ke pertanyaan-pertanyaan generasi saat ini, melihat fenomena-fenomena saat ini, dan karena saya perempuan, saya mau tanya tentang perempuan, Ustadz. Ada keresahan-keresahan beberapa wanita di kondisi saat ini yang pada akhirnya dia memutuskan sendirilah tidak mau menikah karena ketakutan-ketakutan tentang rumah tangga yang beredar. Ada ketakutan-ketakutan tentang pasangan yang beredar, dia akhirnya memutuskan nggak mau punya anak, nggak mau menikah, dan macam-macam. Dan ada perempuan-perempuan yang memang memilih, padahal dia bisa untuk memilih jadi baik ya, memilih untuk menjadi merusak. Entah merusak dirinya, entah merusak rumah tangga orang lain. Itu mungkin gak sih Ustadz kayak kondisi yang dulu tuh balik ke sekarang? Karena emang udah ada contoh yang paling parah terdahulu tuh, mungkin gak sih kayak, apa ya kalau bahasa sekarang, kayak udah titisan gitu. Kalau bahasa itu bener gak sih Ustadz, kondisinya emang sengaja dikembalikan? Iya, kan begini ya. Secara kodrat, manusia itu kan dibekali oleh Allah nurani yang bersih sebenarnya. Ya. Nurani yang jernih. Dia tuh dalam diri dia benci pada hal-hal yang buruk itu. Jadi para pelakor misalnya, itu mereka pasti tahu perbuatan itu tidak baik. Tapi kan setan itu datang dalam bungkus kepentingan, interest. Setan tuh Mbak Niken gak pernah datang kepada kita itu ngasih tahu bahwa ini yang benar, ini yang batil. Kamu pilih yang mana? Kalau itu nurani manusia pasti pilih yang benar. Setan itu selalu menyembunyikan yang batil di belakang. Yang disodorkan adalah kepentingan. Misalnya begini, yang benar sih benar itu ini. Tapi kalau kamu begini, kamu nggak dapat apa-apa. Orang lain juga semuanya pakai begini, orang lain begini. Tuh. Itu loh. Iya. Sehingga akhirnya kita terima itu. Kayak ya udahlah gitu kan. Iya, kamu nggak bisa nih dapat proyek kalau kamu nggak nyogok, nggak nyuap. Kan begitu tuh. Iya. Padahal kita tahu itu buruk. Tapi keburukan menyuap disembunyikan oleh setan.
yang ditampilkan adalah kepentingan. Kamu nggak bakal dapat kalau kamu nggak begitu. Ya udah deh, aku begitu. Nah, itu cara kerja setan dalam kehidupan kita. Cobalah, apapun yang dilakukan oleh manusia yang mengikuti setan, itu pasti urusannya kepentingan. Dia nggak mau kepentingannya itu terkorbankan. Dia nggak mau begitu. Hingga akhirnya dia padahal sebenarnya kalau dia tetap teguh di jalan kebenaran, dia meninggalkan satu keburukan karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ini perempuan pada zaman hari ini. Mereka takut menikah misalnya. Kenapa? Karena mereka melihat contoh-contoh orang yang jauh dari agama. Coba lihat orang-orang yang dekat dengan agama. Bagaimana mereka memandang keutuhan rumah tangga. Bagaimana mereka menjaga itu. Bagaimana mereka melihat rumah tangga itu sebagai instrumen beribadah kepada Allah. Bukan untuk mencari kebahagiaan semata. Orang kalau berpikir, aku berumah tangga ini biar bahagia. Begitu dia merasa tidak dapat kebahagiaan, dia menyerah. Dia durhaka kepada suaminya. Dia menuntut cerai. Dia kan begitu. Ya. Tapi kalau kesabaranku, karena kondisi ekonomi suami lagi tidak baik, justru itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, tapi bisa dihapus karena kesusahan menanggung urusan keluarga. Wah, dia menjadi semakin sabar, semakin kuat. Dia menjadi tiupan moral bagi suaminya untuk bangkit dan kemudian sama-sama ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bahwa kemaksiatan kita, kemudian kita tidak sabar, tidak konsisten dalam beragama, itu sama sekali tidak menambah rezeki kita. Rezeki kita semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang orang yang kenal dengan Allah dengan yang tidak kenal Allah itu beda cara dia merespon masalah. Pasangannya jahat, cara orang yang kenal Allah merespon dengan yang tidak kenal Allah berbeda. Anaknya durhaka, kesulitan ekonomi, sakit, atau apapun itu. Bagaimana dia memilih jalan yang lebih membuat dia selamat dunia dan akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Itu gunanya beragama. Tapi kayak berat ya di kondisi sekarang itu karena benar kata Ustadz tadi, orang-orang itu apa-apa itu yang dipikirkan adalah bagaimana pemenuhan materi. Betul. Karena kayak kalau tidak tercukupi materi maka nggak bisa ngapa-ngapain, sesimpel. Makanya kita diajarkan berdoa. Ya, la taj'alid dunya akbar hammina. Yang sampai dunia itu jadi cita-cita tertinggi kita. Batas pengetahuan kita itu dunia. Kita melihat sukses apa tidak itu hanya dalam urusan dunia. Suami mengekang aku, berarti wah urusan duniaku akan terbatasi nih. Ya. Maka akhirnya cerai. Akhirnya menuntut talak. Suami begini, gitu-gitu terus. Tapi kalau orang melihat bahwa ini adalah instrumen untuk menguatkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai yang dipegang sama, prioritas sama, arus ketaatan sama, dan itu insya Allah membuat harmoni secara jiwa dan secara fisik insya Allah. Insya Allah. Ustadz, kita berkaca dengan kondisi yang sempat Ustadz ceritakan bangsa-bangsa sebelum Rasulullah turun. Iya. Ketika setelah Rasulullah turun dan sampai hari ini. Benar nggak sih Islam itu adil sama perempuan? Ya. Coba, di dalam Islam itu, perempuan dan laki-laki itu sama dalam dua hal. Sama dalam taklif, taklif itu pembebanan syariat. Dan sama dalam tasyrif, tasyrif itu kemuliaan. Artinya begini, segala sesuatu yang diperintahkan untuk laki-laki, pada asalnya juga diperintahkan untuk perempuan. Kalau sekiranya perempuan tidak diperintahkan, maka pasti ada pengganti. Ya. Misalnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu diwajibkan untuk laki-laki. Berarti nggak adil dong. Perempuan nggak diwajibkan. Misalnya laki-laki yang harusnya protes nih, bukan perempuan dong. Kok cuma laki-laki gitu? Oh enggak, perempuan juga ada. Jihad paling utama bagi perempuan itu adalah haji. Haji? Iya. Nabi ditanya tentang hal itu, Nabi bilang adalah sebaik-baik jihad bagi perempuan itu ya haji itu. Jadi ada instrumen itu. Atau seorang perempuan yang sudah menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dan menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun. Kan sama seperti orang yang mati syahid. Ya. Jadi walaupun perempuan tidak ada kesempatan untuk mati syahid di medan pertempuran, tapi kamu cukup taat kepada suami, menjaga sholat, menjaga puasa, kamu bakal masuk surga yang sama, bisa bebas dari mana saja. Nah, itu dari sisi taklif atau pembebanan syariat.
Dari sisi tasyrif atau pemuliaan sama. Artinya kalau laki-laki bisa mencapai tingkat tertentu, maka perempuan juga dapat mencapai tingkat yang sama. Jadi ketika Allah berkata, siapa yang paling mulia? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi yang paling bertakwa. Jadi bisa jadi perempuan di atas laki-laki karena ketakwaannya di atas laki-laki. Kan begitu. Karena di dalam Islam itu bukan berarti laki-laki lebih baik dari perempuan, tidak. Dalam Quran itu cuma disebutkan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya karena memang tidak sama. Ya kan? Tidak sama itu bukan berarti lebih baik. Piring ini dan gelas ini kan tidak sama. Iya. Tapi dia jadi pasangan yang membuat serasi. Buat indah, buat seperti itulah laki-laki dan perempuan. Ada yang berfungsi sebagai gelas, ada yang berfungsi sebagai piring. Berarti saya jadi paham apa yang Ustadz katakan bahwa ternyata selama ini pembahasan tentang kesetaraan itu banyak disalahartikan. Iya dong, kalau kesetaraan itu harus semuanya apa yang dikerjakan laki-laki pasti dikerjakan oleh perempuan, itu secara realitas saja bisa dibantah kok. Ya. Misalnya, memasak itu pekerjaan yang lebih identik dengan siapa? Perempuan kan. Ya. Berhias, pekerjaan yang lebih identik dengan perempuan kan. Tapi koki-koki paling baik di dunia itu laki-laki. Ya. Para desainer itu juga laki-laki. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang identik dengan perempuan saja, di dunia ini yang paling baik melakukannya laki-laki. Apalagi pekerjaan yang memang identik dengan laki-laki. Jadi jangan menuntut persamaan. Sebab laki-laki dan perempuan tidak sama. Namun, perempuan bisa mulia seperti laki-laki mulia. Perempuan dapat kewajiban dan tanggung jawab yang sama seperti tanggung jawab laki-laki. Cuma beda bidangnya saja. Jadi kesetaraan itu kalau kita ngomongin pendidikan, apa yang diraih laki-laki bisa diraih oleh perempuan. Kalau kita ngomongin keimanan, apa yang bisa diraih laki-laki juga bisa diraih oleh perempuan. Tapi memang yang harus diakui secara fitrah, kekuatan laki-laki itu beda dengan kekuatan perempuan. Gitu ya? Tapi kan yang memiliki kekuatan fisik lebih itu bukan berarti lebih baik. Bisa jadi perempuan justru lebih baik dengan keterbatasan fisiknya. Gitu. Jadi ini ya, jadi clear, it's a very clear. Jadi kayak nggak ada lagi tuh kita yang harusnya kayak menuntut over, karena memang dalam Islam itu sangat meninggikan perempuan. Artinya gitu ya Ustaz? Iya, kalau kita menggunakan ukuran manusia, kita kan nggak mengerti dengan kebutuhan kita. Kalau Allah kan yang menciptakan kita, berarti dia yang paling tahu dengan kebutuhan masing-masing. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia Allah yang paling tahu, karena dia yang menciptakan kita. Jadi ketika Allah ciptakan kita lemahnya di sini, kuatnya di sini, perempuan lemahnya di sini, kuatnya di sini, ini semua untuk kebaikan kita semua. Cara Allah menyelamatkan kita semua. Setuju sih Ustaz. Tapi saya tetap merasa perempuan itu kuat karena dia sanggup hamil, sanggup melahirkan, ngurusin anak. Kalau suaminya lagi kerja, dia nggak apa-apa. Tapi kalau itu semua dibebankan ke laki-laki, saya yakin belum tentu kuat sih laki-laki. Betul sekali. Makanya laki-laki yang baik itu standarnya adalah yang paling baik memperlakukan perempuan. Masya Allah. Banyak laki-laki merasa berjasa, padahal pekerjaannya ada jam kerjanya. Ya. Kalau perempuan nggak ada jam kerjanya. 24 jam. Ya. Siapa yang terbangun duluan ketika anak nangis? Ya. Ketika anak meminta minum? Kan perempuan semua. Jadi dalam Islam itu jelas sekali. Laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik memperlakukan pasangan perempuan. Masya Allah. Ustadz, alhamdulillah episode kali ini kita sudah selesai. Happy ending bagi perempuan. Happy ending buat perempuan, benar sekali. Dan semoga apa yang hari ini Ustadz sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang paling penting menambah ilmu kita tentang sirah nabawiyah. Ustadz, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di episode yang lain yang lebih menarik lagi. Sahabat Muslim, terima kasih sudah setia menonton Share It bersama kami. Dan akhir kata saya Nong Dikan beserta seluruh yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.